Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya bersama-sama kita mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langsung saja ya kita masuk ke dalam materinya, yaitu konflik kepentingan. Baiklah Anda semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang konflik kepentingan atau vested interest. Nah, apa itu konflik kepentingan? Konflik kepentingan merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kepentingan ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga enggan untuk melepas posisi atau kedudukan yang diperolehnya, sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Baik APRA, RMS, dan Andi Aziz, semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan Kenil atau tentara kerajaan di Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflik pun terjadi. Nah, jadi konflik kepentingan ini ada 3, yaitu pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau yang disingkat APRA, kemudian pemberontakan Andi Aziz, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Nah, Kapten Raymond Westerling, mantan tentara Kenil, setelah dinonaktifkan akibat adanya dugaan memerintahkan pembunuhan massal di Sulawesi Selatan dan melakukan aksi pembunuhan di Jawa Barat, menghimpun mantan anggota Kenil lainnya, membentuk gerakan yang disebut Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Mereka memberikan ultimatum kepada RIS agar diakui sebagai tentara Pasundan. RIS itu maksudnya Republik Indonesia Serikat. Mereka juga menolak rencana penggabungan negara Pasundan dengan Republik Indonesia. Ultimatum itu ditolak pemerintah RIS. Akibatnya, pada pagi hari tanggal 23 Januari 1950, APRA menyerang kota Bandung dan membunuh setiap anggota TNI yang mereka temui. Untuk menghadapi pemberontakan APRA, pemerintah RIS menempuh 2 cara. Yang pertama yaitu mendesak Mayor Jenderal Engels, Komandan Tinggi Belanda di Bandung, agar melarang pasukannya meninggalkan markas dan memaksa APRA meninggalkan kota Bandung. Kemudian yang kedua yaitu melakukan penangkapan dan pembersihan terhadap anggota APRA, serta politisi di negara Pasundan yang terlibat. Nah, di Jakarta, Westerling berencana menangkap Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Master A. Budiarjo, dan Kolonel T.B. Simatupang. Rencana itu selanjutnya dapat digagalkan. Ternyata tokoh di balik rencana itu adalah Sultan Hamid II. Oleh karena itu, Sultan Hamid II kemudian ditangkap dan Westerling melarikan diri ke Belanda. Jadi, secara ringkas, tujuan dari pemberontakan APRA ini yaitu mempertahankan berdirinya negara Jawa Barat atau Pasundan. Kemudian penyebabnya menolak bergabung dengan NKRI. Kemudian tokohnya yang terlibat pada pemberontakan APRA ini yaitu Sultan Hamid II dan Raymond Westerling. Dan bagaimana menyelesaikannya yaitu Sultan Hamid II ditangkap dan dihukum mati, serta Westerling melarikan diri ke Belanda. Nah, selanjutnya pemberontakan Andi Aziz. Ada beberapa latar belakang timbulnya pemberontakan Andi Aziz. Yang pertama, timbul pertentangan mengenai peleburan negara bagian Indonesia Timur atau NIT ke negara RI. Yang kedua, ada perasaan curiga di kalangan mantan anggota Kenil yang disalurkan ke dalam APRIS. Mereka beranggapan bahwa pemerintah RIS menganaktirikannya. Sebaliknya, di pihak TNI muncul kecanggungan untuk bekerja sama dengan bekas lawan selama Perang Kemerdekaan. Nah,
Kapten Andi Aziz termakan hasutan Mr. Dr. Sumokil yang menginginkan tetap dipertahankannya negara Indonesia Timur atau NIT. Kemudian kedatangan Batalion TNI pimpinan Mayor H.V. Worang untuk menjaga keamanan Makassar menjadi alasan Kapten Andi Aziz pada tanggal 5 April 1950 melakukan pemberontakan. Jadi pasukannya menyerang markas Panglima Teritorium dan menawan komandannya Letkol A.Y. Mokoginta. Nah, ia berkeinginan agar masalah keamanan menjadi tanggung jawab pasukan Kenil yang menjadi anggota pasukannya. Untuk menanggulangi pemberontakan Andi Aziz, pemerintah RIS mengeluarkan ultimatum berisi perintah kepada Andi Aziz agar segera melaporkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta dengan tempo 4 kali 24 jam. Jadi Andi Aziz diberikan waktu untuk menyerahkan diri selama 4 hari. Namun ketika batas waktu ultimatum tidak dipenuhi, pemerintah RIS mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah komando Kolonel Alek Kawilarang. Pada tanggal 26 April 1950, seluruh pasukan mendarat di Makassar dan terjadilah pertempuran. Andi Aziz dapat ditangkap dan diadili di Pengadilan Militer Yogyakarta pada tahun 1953 dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Jadi secara singkat, tujuan pemberontakan Andi Aziz ini yaitu mempertahankan berdirinya negara Indonesia Timur atau NIT. Penyebabnya apa? Karena mereka menolak bergabung dengan NKRI. Tokohnya yaitu Andi Aziz. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu Andi Aziz ditangkap dan diadili di Pengadilan Militer Yogyakarta, kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Yang terakhir yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang dikenal dengan RMS. Nah, RMS ini sesuai dengan namanya, pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantinya dengan negara sendiri. Diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur yaitu Dr. C.H.R.S. Sumokil pada April 1950. RMS didukung oleh mantan pasukan Kenil. Upaya penyelesaian secara damai awalnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang mengutus Dr. Leimena untuk berunding. Namun, upaya ini mengalami kegagalan. Pemerintah pun langsung mengambil tindakan tegas dengan melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Kelebihan pasukan Kenil RMS adalah mereka memiliki kualifikasi sebagai pasukan komando. Konsentrasi kekuatan mereka berada di Pulau Ambon dan medan perbentengan alam yang kokoh. Bekas benteng pertahanan Jepang juga dimanfaatkan oleh pasukan RMS. Oleh karena medan yang berat, selama peristiwa perebutan Pulau Ambon oleh TNI, terjadi pertempuran frontal dan dahsyat dengan saling bertahan dan menyerang. Meski kota Ambon sebagai ibu kota RMS berhasil direbut dan pemberontakan ini akhirnya ditumpas, namun TNI kehilangan komandan Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Sudiarto yang gugur tertembak. Sumokil sendiri awalnya berhasil melarikan diri ke Pulau Seram, namun ia akhirnya ditangkap pada tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati. Jadi secara ringkas, pemberontakan Republik Maluku Selatan ini disebabkan oleh menolak bergabung dengan NKRI. Tujuannya karena si Sumokil ini ingin mempertahankan berdirinya RMS yaitu Republik Maluku Selatan. Nah, tokohnya siapa pada pemberontakan ini? Yaitu Dr. C.H.R.S. Sumokil. Nah, bagaimana pemerintah Indonesia menyelesaikannya? Yaitu dengan secara militer yang kemudian pada tanggal 12 Desember 1963 Sumokil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer Luar Biasa. Nah, jadi sekian pembelajaran kita hari ini.